Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di podcast kita Kisah dan Fakta. Dan pada hari ini kita berkunjung ke kantor Dinas Sosial dan sedang bersama dengan beliau langsung, Kepala Dinas Sosial. Kita akan langsung berkenalan dulu dengan beliau. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dr. Andes Sandi Mapangara MM, Kepala Dinas Sosial yang mengawal seluruh kebijakan dari Bapak Bupati Bone di dalam hal kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Bone. Iya, pada hari ini ada pembahasan khusus Puang yang terkait sekolah rakyat yang merupakan program langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang kebetulan leading sektornya adalah Dinas Sosial, Puang. Betul. Ya, mungkin di luar sana publik bertanya-tanya, apa sih itu sekolah rakyat? Kenapa Presiden harus bangun lagi sekolah rakyat? Apa bedanya dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Dan ini diperuntukkan untuk siapa? Mungkin bisa langsung dijelaskan, Puang. Terima kasih. Sekolah raya ini yang untuk tahap pertama ini sebanyak 100 sekolah yang akan di launching oleh Presiden Prabowo yang insya Allah tanggal 14 kalau saya tidak salah akan di launching. Secara kebetulan Kabupaten Bone mendapatkan satu lokasi yang insya Allah akan dibangun di lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanitiratan Timur, Kabupaten Bone. Insya Allah bulan 8 akan dimulai pembangunannya. Sebenarnya sekolah raya yang ada di Kabupaten Bone ini itu masuk di tahap kedua. Iya. Di tahap 2. Tetapi karena kelihatannya ada beberapa kabupaten yang belum memiliki dan belum memenuhi syarat, sehingga Bapak Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Sosial untuk Kabupaten Bone diberikan satu sekolah rintisan. Rintisan ini nanti kami tempatkan di BLK Bajoe milik Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Di sana nantinya akan direhabilitasi seluruh gedung yang ada di sana yang dibutuhkan nanti di dalam pelaksanaan sekolah raya ini. Perlu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sekolah raya ini berbeda, ada perbedaan antara sekolah umum yang ada. Sekolah raya ini jenjang yang ada untuk Kabupaten Bone itu, kami akan menerima siswa tahun ini 2025-2026 itu sebanyak 100 siswa. Untuk SD sebanyak 2 rombel, SMP 1 rombel, dan SMA 1 rombel. Jadi 100 itu keseluruhan, Puang? Secara SD, keseluruhan. SMP, SMA. Untuk tahun ajaran Iya. 2025-2026. Yang awalnya surat Kementerian Sosial itu mengamanahkan kepada kita di Kabupaten Bone ini 4 rombel ini semuanya SMA. Tetapi melihat perkembangan yang ada dan instruksi Presiden menyampaikan kepada kami bahwa harus ada SD minimal 2 rombel di sekolah rakyat yang akan kita buka insya Allah tahun ini. Perbedaannya antara sekolah rakyat dengan sekolah umum yang ada, yang pertama adalah di sekolah raya ini dilakukan boarding Asrama. school, berasrama. Kemudian yang kedua, yang diterima siswa di sekolah raya ini adalah anak dari masyarakat kita yang terdaftar di data DTSN. Yang dulu data itu yang namanya DTKS. Oh. Nah,
di DTSN ini memiliki 10 desil. Artinya tingkatan ketidakmampuan atau tingkatan kemiskinan masyarakat kita. Dan yang diutamakan adalah mereka, anak-anak kita yang berada di desil 1 Desil 1. dan 2. Desil 1 itu nanti selesai secara keseluruhan dan masih ada kuota di dalam penerimaan siswa ini, baru kita pindah ke desil 2. Pertanyaannya adalah, mungkin ada masyarakat kita yang mengatakan bahwa bagaimana kalau masyarakat kita ini ada yang kelihatan sangat tidak mampu dan sangat miskin, tetapi mereka tidak terdata di data DTSN. Iya, betul. Karena data DTSN ini adalah data yang dikeluarkan oleh BPS dan Kementerian Sosial. Ini yang perlu dulu kami jelaskan pada kesempatan ini. Nah, kalau kita mendapatkan hal seperti itu, tidak ada masalah dan peluang itu tetap terbuka dengan ketentuan mereka harus mengantongi dan memiliki keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, kepala desa atau kelurahan. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini penting. Kenapa? Karena Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan ini. Kami sering mengatakan bahwa setelah terbentuknya nanti ini dan setelah ada alumni dari sekolah raya ini, mereka nantinya akan merubah kehidupan keluarganya yang awalnya dari tidak mampu menjadi mampu. Saya berikan contoh saja. Orang tuanya boleh jadi pemulung, boleh jadi tukang beca, tetapi anaknya tidak boleh lagi merasakan seperti itu. Itulah harapan dan tujuan kami di dalam pelaksanaan sekolah rakyat ini. Terkait dengan rekrutmen siswanya, Bapak Bupati Bone dalam hal ini Bapak Andi Asman Sulaiman telah memerintahkan kepada kami jangan mencoba-coba dalam perekrutan ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Beliau sangat berharap anak nanti yang masuk di sekolah rakyat ini adalah betul-betul masyarakat kita yang dikategorikan kemiskinan paling ekstrim di Kabupaten Bone ini. Dan ini juga sekolah raya ini akan mengurangi kemiskinan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone, insya Allah. Tapi gini Pong, ini sebelum kita masuk ke tahapan lebih jauh, ini kan sudah mulai buka ya atau belum pendaftarannya? Sudah dibuka. Ini mendaftar melalui mana nih? Pendaftarannya melalui link yang disiapkan oleh Kementerian Sosial. Masyarakat boleh langsung mengakses link itu, dan juga saat ini teman-teman kami SDMPKH telah diinstruksikan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan perekrutan di bawah, melakukan pendataan calon siswa yang insya Allah akan kita tampung di tahun ajaran 2025-2026 ini. Kalau sejauh ini Pong, sudah ada yang berapa orang yang mendaftar? Sejauh ini sudah ada, kami dapatkan datanya per hari ini jam 12 tadi, teman melaporkan ke kami siswa yang ada untuk SD baru ada 16, SMP 36, kemudian SMA 29.
Berarti Kalau SMP ini yang kalau SMP dengan SMA-nya, karena kami menerima dulu untuk sementara ini tahun ini Iya. hanya 2 rombel, 2 kelas, 1 kelas untuk SMP, 1 Satu kelas SMA. untuk SMA. Itu masing-masing kelas itu 25 orang. Oh. Jadi sebenarnya kita Berarti SMP ini sudah over. sudah oper, SMA-nya juga sudah oper. Kalau seperti itu bagaimana, Pong? Nantinya kita meranking dulu, melihat dulu tingkat kemiskinan karena teman-teman kami dari SDM PKI ini langsung melihat ke rumahnya, Oh, survei langsung. survei langsung. Jadi mungkin saja ada 2 anak yang mungkin dia ada di desil 1, tetapi penilaian dari teman-teman bahwa ini yang lebih kelihatannya dengan kenyataan yang ada di lapangan itu, maka itulah yang nanti yang kami masukkan. Berarti nanti ada yang dinyatakan tidak lulus, Pong? Bukan tidak lulus. Atau akan dicarikan Iya, solusi bagaimana? nanti setelah seperti itu, mungkin ada yang belum masuk, kita berusaha bagaimana mereka bisa ditampung. Tetap Tapi ditampung. itu adalah persoalan sementara, persoalan belakangan. Yang pertama dulu ini seluruh kuota ini kami harus penuhi. Dan memang di SD ini mungkin ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi nantinya karena anak ini mungkin umurnya 7, 8, 9, 10, 15 tahun. Apakah mereka sudah bisa berpisah dengan karena orang harus tuanya? diasramakan. Ya, harus diasramakan. Nah, namun kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat kita yang anaknya nanti yang masuk di sekolah raya ini itu dipastikan mereka orang tuanya diberikan bantuan pemberdayaan oleh pemerintah pusat. Artinya anaknya disekolahkan secara gratis, orang tuanya diberikan permodalan sesuai dengan jenis usaha kegiatan yang mereka pilih sendiri. Bukan kami yang menentukan bahwa Anda harus berusaha seperti ini. Tidak sesuai dengan keahlian mereka kalau mereka punya keahlian. Atau kalau tidak punya keahlian tentu mempunyai kemauan. Ya, betul. Ya minimal ada kemauannya bahwa kami mau seperti ini. Itulah nanti yang akan diberikan bantuan dari Kementerian Sosial dalam hal ini pemerintah pusat untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha dan bisa mereka merubah taraf hidupnya seperti itu. Terus ini yang sudah daftar ini, Pong, apakah ada yang dari kecamatan terjauh? Ya, di antara yang sudah ada ini ada beberapa dan tersebar di 27 kecamatan. Karena harapan dari Bapak Bupati untuk tahun ini ada yang mewakili dari kecamatan 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone ini. Seperti itu arahan beliau menyampaikan ke kami, Pak Kadis, ingat ini adalah tugas mulia yang harus kita jalankan sebagaimana mestinya. Itu berulang-ulang kali beliau menyampaikan ke kami. Jadi yang masuk ini, Pong, tidak ada biaya sama sekali ya? Mulai Tidak dari ada biaya sama sekali. pendaftaran sampai selesai. Mulai pendaftaran sampai mereka selesai. Baju-baju, seragam? Baju seragamnya itu ditanggung semua oleh Kementerian Sosial. Jadi semua perlengkapan sekolah ditanggung? Perlengkapan sekolah, termasuk makannya, makan minum, termasuk pakaiannya, pakaian dalamnya, pakaian apanya, dan seterusnya. Sampai alat mandinya pun. Itu ada beberapa item, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sehingga sayanglah kalau kita, masyarakat kita di Kabupaten Bone ini tidak menggunakan kesempatan ini. Bagaimana dengan tenaga pendidiknya, Pong, guru-guru? Apakah sudah disiapkan sebelumnya? Tenaga pendidik itu yang merekrut adalah pemerintah pusat. Kami di Kabupaten Bone ini hanya menerima
pendidik-pendidik itu, gurunya dan lainnya itu semuanya diatur oleh pusat. Yang sudah dinyatakan lolos. Dinyatakan lolos Tapi kemarin tetap pada saat berdomisili di sini, Bang ya. mereka juga diasramakan. Oh, Jadi gurunya, kepala sekolahnya, siswanya, semua diasramakan. Dan semua begini ditanggung. maksud saya, apakah guru yang lolos ini dari luar kabupaten atau dari Bone juga? Bisa saja dari luar kabupaten, bisa saja dari dalam Kabupaten Bone sendiri. Tergantung apakah masyarakat kita, guru-guru ini ada yang mendaftar untuk itu. Oh, begitu. Ya, karena ini sudah selesai perekrutannya, dan malah untuk tahap 1A dengan 1B, itu kepala sekolahnya sudah dilakukan retrik. Sama dengan Bapak Bupati kemarin. Oh, Dilakukan juga pembinaan-pembinaan seperti itu. Gitu. terus bagaimana dengan kan tadi juga dikatakan bahwa disiapkan makan minumnya, Puang. Berarti dianggarkan dong ya setiap tahun. Dianggarkan setiap tahunnya makan minumnya oleh pemerintah pusat. Semua anggarannya itu dari melalui Dinsos juga. Anggarannya. pelaksanaannya, anggarannya itu langsung dari kementerian. Oh, langsung dari kementerian. Tidak dikelola oleh dinas Termasuk sosial kabupaten gaji kota. guru-gurunya ini. Gaji guru-gurunya juga. Dan gurunya itu P3K dan ASN. Oh, begitu. Gitu. Jadi bisa ada tugas penugasan. Artinya ASN kita yang ada saat ini, P3 kita yang ada saat ini, yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial, itu bisa saja masuk di sana. Tetapi itu tidak ada kewenangan kami dari kabupaten untuk menentukan itu. Dan memang harapannya Bapak Bupati agar supaya kabupaten ini janganlah mencampuri hal-hal seperti itu. Iya. Kita serahkan saja kepada pusat agar Kita supaya cukup menyiapkan sekolahnya. ya cukup kita menyiapkan dengan anak didiknya. lahan dan peserta didiknya. Itu tugas kita di kabupaten, memastikan bahwa siswa harus ada. Bagaimana dengan ininya, Pong, kurikulum mata pelajarannya? Apakah beda dengan sekolah pada umumnya atau sama? Berbicara tentang kurikulum, kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum umum. Tetapi ada tambahan-tambahan yang nantinya diberikan kepada siswa. Salah satunya adalah wawasan kebangsaan, kemudian keterampilan-keterampilan sesuai dengan minat mereka. Juga perlu saya menyampaikan bahwa di sekolah raya ini itu sudah ada MOU-nya dengan beberapa perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi luar negeri dengan pemerintah pusat untuk menyalurkan mereka-mereka yang nantinya akan selesai di tingkatan SMA. Berarti nanti juga ada prestasi ya, Pak, yang harus diraih dari. Iya, jadi nanti ini insya Allah anak-anak ini kita akan bina di sekolah raya ini berdasarkan bakatnya. Kalau seumpamanya ada anak-anak kita yang kelihatannya bercita-cita menjadi polisi, mereka nanti di sekolah raya ini akan dibina untuk menuju mencapai cita-cita itu. Ada yang bercita-cita untuk menjadi dokter, mereka akan dibina mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA itu. Jadi dibina. Ini semacam sekolah pengkaderan. Siap. Kurang lebih lah siap. seperti itu. Kita mengkader mereka untuk menciptakan lapangan kerja mereka sendiri, untuk merubah taraf hidupnya dari yang saat ini dikategorikan dia ada di desil 1-2, mungkin setelah tamat itu mereka bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya, bahwa dan juga mereka bisa membuktikan bahwa orang tua saya boleh miskin, tetapi saya tidak boleh lagi merasakan seperti itu. Seperti itu. Tapi ini kuotanya tidak boleh lebih dari 100, Bang, ya? Untuk sementara. Untuk 2025-2026. Ya, 2025-2026 ini kami dikasih kuota 4 kelas. 2 Berarti kelas. mereka nanti akan menginapnya di BLK? Di BLK. Dan asramanya di sana. Oh, sudah di sudah sudah disurvei oleh Kementerian PU, karena persoalan gedungnya itu dilakukan oleh Kementerian PU. Di sana sudah memenuhi syarat
dan kami sudah disampaikan bahwa silakan menerima siswa. Di sana nanti akan tinggal 100 siswa ditambah beberapa guru. Di sana memang ada asrama di sana, asramanya di sana ada 24 kamar. Satu kamar itu bisa sampai 6 orang karena nanti tempat tidurnya itu bertingkat dan seluruh fasilitasnya itu semuanya diadakan oleh pusat, termasuk bantalnya, termasuk tempat tidurnya, kasurnya, apanya. Itu tadi saya bilang sampai samponya, sampai sabunnya Luar biasa, ditanggung semua oleh Ini kayaknya pusat. bukan cuma orang miskin yang minat kalau begini, Pak. Kalau seperti itu ya mungkin, tetapi itu sudah tidak bisa, Ketentuan, sudah jadi, ketentuannya bahwa mereka harus Diperuntukkan terdata di DTSN, TSN. kemudian dia harus ada di desil 1. Bisa pindah ke desil 2 bila mana kuota tidak terpenuhi untuk yang dari desil 1. Seperti itu. Kalau untuk asramanya sendiri, Pong, apakah dibedakan berdasarkan SD, SMP, SMA atau hanya putra-putri seperti itu? Kalau di sekolah rintisan ini yang di BLK itu akan kita pisah antara putra dan Putri. putri. Belum bisa dipisah antara kelas SD, ya, SD. SMP dengan SMA. Tetapi SMA, SMP, SD putri itu mereka satu, kemudian untuk putranya juga satu. Karena di sana itu ada 2 lantai. Jadi rencana kami mungkin nantinya laki-lakinya mungkin dia di lantai 2 dan di sana itu setiap kamarnya ada WC-nya, ada kamar mandinya. Jadi mereka tidak keluar. Di sana juga disiapkan ruang makannya. Di sana juga disiapkan dapurnya. Semuanya disiapkan oleh pemerintah pusat. Terus ini, Pong, ini kan ada perekrutan untuk SMP dan SMA. Apakah ini dikhususkan untuk anak yang putus sekolah misalnya atau tidak perlu Ya. seperti itu? Yang diterima di sana adalah mereka yang tidak terdaftar di Dapodik. Oh, Artinya kalau dia sudah terdaftar di Dapodik itu berarti dia sudah sekolah. Kalau ada masyarakat kita, anak-anak kita yang putus sekolah, justru itulah yang prioritas. harus diprioritaskan. Seperti Kenapa dia putus sekolah? Karena orang tuanya tidak Ya, mampu tidak untuk mampu. membiayai. Sementara sekolah inilah disiapkan untuk mereka-mereka yang merasa berkekurangan. Seperti itu. Semoga nantinya tidak menimbulkan polemik baru, Pong, ya. Karena kita tahu kan seperti bantuan-bantuan itu kan rentan untuk dimainkan gitu. Seperti pesannya Pong Asman mungkin bahwa jangan disalahgunakan karena bisa saja kan maksudnya banyak sekarang yang hanya karena ingin bantuan ngaku-ngaku miskin atau apa gitu. Tapi Semoga surveinya betul-betul real ini, Pong. insya Allah nih, Iya. ini kan baru-baru dilakukan GC, ground check masyarakat kita yang penerima bantuan ini. Sehingga di Bone ini 39.545 KPM kita, orang-orang yang menganggap mendapatkan bantuan dari pusat itu PBIJK itu yang bantuan APBN, Iya. iuran BPJS-nya itu dinonaktifkan. Oh, Kenapa? Karena hasil dari ground check ini. Ground check ini betul-betul karena yang melakukan ground check itu bukan lagi kita, bukan lagi dinas sosial, tapi yang melakukan itu adalah dari kementerian bekerja sama dengan BPS. Jadi yang menentukan desilnya itu adalah BPS. Seperti itu. Tidak ada lagi kewenangan Permainan di kita. bawah. Tidak ada lagi permainan di bawah. Dan saya kira ini memang sebuah kelebihan dari pemerintahan Kabupaten Bone saat ini, karena beliau betul-betul Pak Bupati ini memerintahkan kepada kami seluruh jajarannya bahwa bekerjalah sesuai dengan koridor yang ada. Seperti itu. artinya harus profesional. Harus profesional. Jangan Kalau tidak oh. profesional ya mohon Ya. maaf. Karena kan biasanya begitu, Pong, ya, kalau bantuan ini Ya. keluarga saya dulu, keluarga jangan Ya, sampai lah. juga seperti memang itu. karakter masyarakat kita ya seperti itu. Mendahulukan keluarga. Ya, menghadirkan keluarga. Tapi kalau memang miskin ya enggak apa-apa, Ya, Pong, enggak ya. apa-apa. Itu lebih bagus lagi.
kalau ada keluarga kita, apa dan seterusnya, tetapi harus memenuhi kriteria yang Iya. telah ditetapkan oleh aturan Dipersyaratkan. main yang ada. Kita tidak boleh berpikir lagi bahwa ini keluarga saya harus masuk seperti ini, tidak bisa. Kalau saya lakukan itu, pasti Bapak Bupati memberikan sanksi kepada kami. Karena beliau sudah mengingatkan dari awal. Pada saat pengurusan kemarin ini, karena ini tidak gampang, Di. Iya. Ini hanya 100 di seluruh Indonesia. Bone dapat. Itu berkat beruntung. dari Bapak Bupati. Karena Bapak Bupati, jujur kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kami di pusat itu pada saat kami ada keperluan, ada pengurusan seperti ini enak sekali. Karena Sudah ada jaringan. sudah ada jaringan beliau itu. Kita sebut saja nama Bone, Iya. kalau kita ke sana, semua kementerian, oh ya, Boleh dibilang diperlakukan kampungnya Pak Mentan. Pak Mentan ya, seperti itu. Berarti Pak Mentan ini yang bawa berkah untuk Bone. Artinya semua orang Bone yang pernah menjadi menteri itu semua membawa berkah ke Kabupaten Bone. Tapi yang kita rasakan pada saat ini, ya, yang seperti kita bilang tadi, bahwa berkah dari Iya. orang tua kita, Pak Mentan ini. Pengamran. Wang Terima Amran. kasih banyak Pengamran. teman-teman. Terima kasih banyak, Wang Amran. Ya, nah, Terus seperti begini itu. Pong, kalau misalnya ini kan asrama nih kan, biasanya sama misalnya kayak anak-anak mondok, biasanya kan mereka ketika SD ingin berhenti atau misalnya hanya sampai SMP itu bagaimana Pong? Apakah dibolehkan atau harus terikat kontrak ketika dia masuk SD harus sampai selesai SMA gitu? Itu seharusnya, Iya. seharusnya dia harus selesai sampai akhir. Dan saya kira kami, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah tentu mempersiapkan trik-trik yang akan dilakukan. Bagaimana anak ini bisa menyelesaikan sampai SMA-nya, malah sampai perguruan tinggi. Karena itu tadi saya katakan bahwa kalau dia tamat SMA itu akan ada kontrak dengan MOU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia ini. Bahkan kemarin waktu kami ada sosialisasi di pusat, itu malah ada anak-anak kita yang sudah kuliah di luar negeri akibat karena MOU yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Seperti itu, Ndi. Nah, terakhir nih Pong, bicara soal sekolah rakyat. Ini kira-kira pengerjaannya akan dimulai kapan? Pengerjaan apanya? Pengerjaan Gedungnya? bangunan, iya. Gedung. Kalau gedungnya itu informasi dari PPK-nya itu di bulan 8 sudah dikerja 8 di ini, Pong, iya, Agustus. bulan 8 Agustus 2025 ini sudah dimulai pengerjaannya. Setelah selesai pengerjaannya itu yang tadi ini yang sekolah di rintisan itu Iya. ini dipindahkan ke Ketika bangunan selesai. bangunan itu selesai. Berarti Seperti itu. ada kemungkinan di tahun depan kuota akan bertambah Pong ya, setelah Insya Allah ada bangunan. bertambah karena kita yang mendapatkan bantuan ini itu untuk SD-nya itu 12 rombel. Rombel. Berarti 2 kelas 1-nya sampai kelas 6. Iya. Untuk SMP-nya 6 rombel. Berarti kelas 1-nya sampai kelas 3-nya itu ada Masing-masing 2. dua. Begitu juga Dengan SMA. SMA-nya. Jadi di sana nanti itu ada 12 tambah 12, 24 rombel. Bukan cuma itu fasilitas yang ada nanti di sana. Iya. Di sana juga sarana olahraganya ada, Lengkap. asrama siswanya, asrama gurunya. Mungkin dan nanti ada aula atau apa semua ada, semacamnya, Pon, teater. ada aula. Dan itu adalah salah satu syarat, aula harus ada. Malah di sekolah rintisan ini harus ada aulanya. Makanya itu 41 item, 42 item yang ditentukan oleh Kementerian PU itu harus dipenuhi untuk menerima siswa di tahun ini. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kita bisa mendapatkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh kementerian. Seperti itu. Kalau untuk kapasitas boardingnya sendiri nanti Pong diperkirakan berapa orang? Di mana?
di Rompe nanti. Ya, itu kita menghitung saja. SD-nya saja 25 orang per rombel, sebanyak 12 rombel. Ya, berarti itu 300-an Iya. anak. Ditambah Kemudian SMP. SMP-nya 6 rombel. 6 rombel itu masing-masing 25 berarti 150. SD juga 150. Kita mah yang hitung. 600. 500, lebih hampir 600 lah. Ditambah Guru, Iya. ditambah petugas lain. Kan Security, tentu membuka lapangan ada kerja. OB juga mungkin Pong ya. Mendapat lapangan kerja di sini kan Iya. tentu ada pengamanannya. Iya, betul. Ya kan? Tentu ada nanti juru masaknya. Ya, betul. Tentu Itu nanti nih, tentu buka nanti lapangan ada pekerjaan. kepala asramanya. Ya. Kan tentu Security seperti pun itu. satu. Ada security-nya nantinya. Itu kan? Nah, inilah keuntungan dari pemerintah daerah. Keuntungan kedua, ini sekolah rintisan ini akan diperbaiki. Mulai tanggal 5 Iya. itu sudah diperbaiki. Dengan waktu hanya 3 minggu diperbaiki. Sekolah lah anak-anak kita ini. Setelah selesai di sana, tentu ditinggalkan ini. Anak-anak dipindahkan ke sekolah yang sudah dibangun tadi. Maka pemerintah daerah, gedung yang sudah dibangun ini, itu dinikmati oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bone. Dan tidak menggunakan APBD untuk memperbaiki, tapi menggunakan APBN. Semua Kan begitu, APBN. semua APBN. Berarti harus selesai tahun ini Pong pengerjaannya ya. Pengerjaannya atau untuk gedungnya sampai tahun ajaran berikutnya. Oh, Jadi diperkirakan itu selesai dimulai dikerja bulan 8 dan akan berakhir di bulan April Mei multi ya tahun depan. Iya. Seperti itu karena pengurusannya itu semuanya pusat. Kami di sini hanya menyiapkan lahan, menyiapkan seluruh administrasi termasuk AMDAL, AMDALALINYA dan seterusnya itu adalah kewajiban Kabupaten Bone. Dan Bapak Bupati sudah siapkan semuanya itu. Jadi sisa doa dari masyarakat kita. Kalau untuk penerimaan yang lain-lain itu Pong, seperti tukang masak, security dan sebagainya, apakah harus melalui perekrutan pusat juga Belum atau cukup di ada sini? juknis yang Belum diberikan ada. ke kami dan belum juga ada informasi itu kepada kami. Seperti apa nantinya. Ya. Kita tunggu saja. Yang jelas ini kegiatan ini, sekolah raya ini menguntungkan Ya. Kabupaten Bone, menguntungkan masyarakat Bone dan menguntungkan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Ya. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup tadi segala yang sudah dipaparkan oleh Pong Andi Mapangara tentang sekolah rakyat, karena saya yakin Pong di luar sana banyak nih yang minat dengan sekolah rakyat ini, apalagi ada asrama yang disiapkan dengan segala fasilitasnya. Ada pemberdayaan Iya, orang tuanya. betul, apalagi kalau di Bone tuh Pong tipenya kalau ada yang baru pasti yang minat banyak tuh kan. Tapi karena sudah dijelaskan tadi bahwa yang boleh untuk masuk di sekolah rakyat ini diperuntukkan hanya untuk ada syarat-syarat tertentu. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pong Andi Mapangara. Terima kasih banyak Pong Kasih, sudah Dek. memberikan Kasih. penjelasannya untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.